Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peredaran darah itu sendiri pada manusia. Kita mulai dari paru-paru adik-adik. Nah, di sini kita mulai dari paru-paru. Oke? Di mana darah dari paru-paru ini nanti akan masuk ke jantung adik-adik. Masuk ke jantungnya itu menuju ke adik-adik di sini adalah serambi kiri. Jadi masuknya itu ke serambi kiri, daerah ruangan serambi kiri pada jantung adik-adik. Nah, perlu adik-adik ketahui, pembuluh yang membawa darah dari paru-paru menuju ke serambi kiri adik-adik itu adalah pembuluh yang namanya pembuluh vena, ya. Karena dari paru-paru yaitu berarti vena pulmonalis adik-adik. Nah, adapun kondisi dari darah yang dibawa dari paru-paru itu adik-adik adalah kondisi darahnya itu kaya dengan oksigen. Jadi oksigennya itu tinggi, sedangkan CO2-nya itu adik-adik rendah. Seperti itu. Selanjutnya adik-adik, nantinya dari serambi kiri ini nanti darah akan dipompa menuju ke bilik kiri adik-adik. Jadi nanti ke sini dia akan ke bilik kiri. Nah, seperti ini. Adapun ya, nanti melewati katup bikuspidalis. Nah, adapun di sini kondisi darahnya masih kaya dengan oksigen adik-adik. Jadi oksigennya masih tinggi dan CO2-nya masih rendah adik-adik. Seperti itu. Selanjutnya dari bilik kiri ini adik-adik nanti akan dialirkan menuju ke seluruh tubuh adik-adik. Nah, jadi nanti ini ke seluruh tubuh. Seperti ini adik-adik. Nah, sekali lagi adik-adik, kondisi darahnya di sini adalah masih kaya dengan oksigen adik-adik dan masih miskin dengan CO2 seperti ini. Dan adapun pembuluh yang membawa darah dari bilik kiri ke seluruh tubuh adik-adik itu adalah pembuluh arteri. Dalam hal ini pembuluh arteri besar yaitu adalah pembuluh aorta. Nah, seperti ini adik-adik. Selanjutnya, nanti dari seluruh tubuh adik-adik di sini akan masuk lagi ke jantung, akan tetapi dia ini masuk ke jantungnya itu melalui dua pembuluh adik-adik nanti. Jadi seperti ini. Dan masuknya itu adik-adik nanti menuju ke serambi kanan. Nah, seperti ini. Serambi kanan adik-adik, serambi kanan di jantung. Nah, di mana kondisi darahnya itu karena sudah mengalir ke seluruh tubuh adik-adik, dia itu nanti oksigennya digunakan oleh tubuh dan akan digantikan oleh CO2. Jadi kondisi darahnya itu adik-adik oksigennya itu rendah, sedangkan CO2-nya itu tinggi adik-adik. Nah, adapun pembuluh darahnya yang membawa darah dari seluruh tubuh ke serambi kanan, ini ada dua macam pembuluh. Kalau darah itu berasal dari atas, bagian atas tubuh, berarti di atas jantung ya. Jadi dari kepala itu biasanya dibawa oleh pembuluh darah vena cava superior adik-adik kalau dari atas ya. Selanjutnya jika darah tersebut berasal dari seluruh tubuh bagian bawah, maka darah itu akan dibawa oleh pembuluh vena cava inferior adik-adik.
Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adik-adik, adapun dari serambi kanan nanti darah akan diteruskan menuju bilik kanan adik-adik. Nah, nanti akan menuju ke bagian jantung di bilik kanan. Adapun kondisi darahnya adik-adik di sini masih O2-nya rendah, CO2-nya tinggi. Nah, nanti dari bilik kanan adik-adik ini akan masuk ke paru-paru. Nah, di sini kondisi darahnya juga sama adik-adik, di mana di sini oksigennya rendah, CO2-nya tinggi. Adapun pembuluh yang membawa darah dari bilik kanan ke paru-paru itu adalah pembuluh arteri adik-adik. Tetapi di sini karena dibawa ke paru-paru dinamakan dengan arteri pulmonalis. Nah, seperti ini adik-adik. Nanti dari paru-paru darah yang kaya CO2 digantikan dengan darah yang kaya oksigen. Nanti balik lagi ke sini adik-adik, demikian seterusnya. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tetap semangat dan sampai jumpa pada konten sistem peredaran darah selanjutnya.